Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisha Aulia Rahma. Saya Teres Syafira. Dan saya Aisyah Narasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang listrik statis. Pada materi ini akan kita mulai dengan energi potensial listrik, di mana pengertian dari energi potensial listrik ini adalah usaha oleh gaya luar yang diperlukan untuk melawan medan gaya dalam memindahkan muatan uji Q dari suatu posisi ke posisi yang lain. Secara sistematis dapat kita tuliskan atau dapat dibentuk dalam EP sama dengan K Q1 dikali Q2 per F. Kemudian kami lanjut ke dalam potensial listrik. Potensial listrik adalah energi potensial listrik di tiap satuan muatan. Nah, secara sistematis atau kita dapat merumuskannya ke dalam bentuk V sama dengan EP per Q sama dengan K Q per F. Kemudian kami lanjut ke usaha. Di sini usaha memiliki pengertian. Usaha listrik adalah usaha yang digunakan untuk memindahkan suatu muatan uji yang berada dalam sebuah medan listrik. Yang dimana secara sistematis dapat dituliskan menjadi W sama dengan delta EP sama dengan Q aksen dikali delta V. Nah, kemudian ada juga atau dia juga bisa dituliskan jadi W sama dengan EP2 dikurang EP1 sama dengan K Q per R2 dikurang K Q per R1 sama dengan K dalam kurung Q per R2 dikurang Q per R1 tutup kurung. Nah, lalu menjadi rumusnya ini guys, W sama dengan K dikali Q dikali lagi dalam kurung 1 per R2 dikurang 1 per R1. Seperti itu. Nah, jadi selanjutnya itu ada hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb itu berbunyi bahwa besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua buah benda bermuatan itu sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Jadi secara matematis dapat kita tuliskan dengan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Yang dimana F itu adalah gaya Coulomb, K itu adalah konstanta Coulomb yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9, Q itu adalah muatan, dan R itu adalah jarak antara keduanya. Nah, selanjutnya itu ada medan listrik. Medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik yang menyebabkan timbulnya gaya listrik pada muatan uji. Nah, secara matematis kita tuh bisa menghitungnya dengan rumus E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana E itu ada medan listrik, K itu konstanta Coulomb, Q itu muatan, dan R itu adalah jarak antara keduanya. Nah, selanjutnya ada yang namanya bola berongga. Nah, kuat medan listrik pada bola berongga itu dibagi menjadi 3, yaitu kuat medan listrik di dalam bola yang dimana nilainya adalah 0, sedangkan yang kedua itu adalah kuat medan listrik di permukaan bola, yang dimana R kecilnya itu sama dengan R kapital, dimana dapat kita hitung dengan rumus E sama dengan K Q per R kapital kuadrat. Nah, sedangkan yang ketiga itu ketika medan listrik yang ada di luar bola, yang dimana R kecil itu lebih dari R kapital, yang secara matematis dapat kita hitung dengan rumus E sama dengan K Q per R kecil kuadrat. Nah, sedangkan pada dua buah keping sejajar itu kuat medan listriknya dapat kita hitung dengan rumus E sama dengan rapat muat per epsilon 0, di mana rapat muat itu dapat kita hitung juga dengan Q per A, di mana Q itu adalah muatan dibagi dengan luas permukaan. Oke, selanjutnya
Selanjutnya, ada kapasitor, yaitu ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Secara matematis dapat dihitung dengan rumus C sama dengan I per I sama dengan K epsilon 0 A per D. Rangkaian kapasitor ada dua. Yang pertama, rangkaian seri. Gambarnya seperti ini, di mana V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sesuai prinsip rangkaian seri, I1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total. Maka 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Selanjutnya, rangkaian paralel. Gambarnya seperti ini, di mana V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. V total sama dengan I1 ditambah V2 ditambah V3. Maka C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Selanjutnya, energi tersimpan, yaitu bergantung pada besar kapasitansi kapasitor dan tegangan sumbernya. Secara matematis dapat dihitung dengan rumus E sama dengan 1 per 2 C per V kuadrat. Berikut adalah contoh dari soal energi potensial listrik. Dua muatan listrik Q1 sama dengan positif 3 mikrokulum dan Q2 negatif 4 mikrokulum, terpisah sejauh 10 cm. Berapakah energi potensial listrik sistem kedua muatan tersebut? Nah, dari soal tersebut dapat kita tarik informasi bahwasannya Q1 atau muatan pertama itu memiliki muatan positif 3 mikrokulum yang kemudian diubah menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan muatan kedua atau Q2 memiliki muatan negatif yaitu negatif 4 mikrokulum. Kemudian diubah menjadi min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kemudian kita tahu dari soal jaraknya yaitu 10 cm yang diubah menjadi 10 pangkat min 1 meter. Karena ditanya berapa energi potensial listrik sistem kedua muatan, maka kita masukkan ke dalam rumus energi potensial listrik, yaitu E sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R. Sama dengan, kita masukkan K-nya, yaitu konstanta kolomnya, 9 dikali 10 pangkat 9, kemudian dikali dengan muatan pertama, yaitu 3 kali 10 min 6, dan muatan kedua atau Q2, yaitu min 4 kali 10 pangkat min 6, per jaraknya yaitu 10 min 1. Kemudian 10 min 1 kita tembak dengan pangkatannya 9 kali 10 9, kita tembak. Setelah itu dapat kita temukan hasilnya itu min 108 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan min 1,08 Joule. Untuk penerapan soal potensial listrik adalah sebagai berikut. Di gambar terdapat dua buah benda yang masing-masing memiliki muatan positif dan muatan negatif. Nah, di muatan positif terkandung muatan sebesar 4 mikrokulum dan di benda negatif atau muatan negatif terkandung muatan sebesar 3 mikrokulum, yang dimana antara kedua benda tersebut diberi jarak 10 cm dari titik pusatnya. Kemudian ditanyakan tentukan potensial listrik di titik A. Masukkan ke dalam rumus potensial listrik. VA sama dengan V1 ditambah V2 sama dengan dalam kurung K Q1 per R1 ditambah dalam kurung K Q2 per R2 sama dengan K dalam kurung Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 sama dengan, karena nilai K atau konstanta kolom itu 9 kali 10 pangkat 9, jadi dimasukkan 9 kali 10 pangkat 9 dan dimasukkan nilai Q1 yang sudah diubah yaitu 4 kali 10 pangkat min 6, terus itu per jaraknya yang sudah diubah 10 pangkat min 1 dan ditambah dengan Q2 nya yang sudah diubah yaitu min 3 dikali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 1. Kemudian masing-masing dari pangkat 10 itu ditembak atau dikurang ya, 10 min 6 ditembak dengan 10 min 1, 10 min 5 dan 10 min 5. Kemudian dapat ditemukan hasilnya itu 9 kali 10 pangkat 9 dalam kurung 1 dikali 10 pangkat min 5, dan kemudian kita temukan hasil akhirnya yaitu 9 dikali 10 pangkat 4 volt. Untuk penerapan soal di materi usaha adalah sebagai berikut. Dua buah titik di udara berada pada jarak 40 cm dan 90 cm dari sebuah muatan yang besarnya positif 140 mikrokulum.
tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif 12 mikrokolom dari titik potensial rendah ke titik potensial tinggi. Sebelum mengerjakan, pertama kita gambar dulu seperti yang sudah diperlihatkan, seperti itu. Kemudian kita hitung VA-nya. Kita masukkan rumus KQ per RA sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 140 dikali 10 min 6 per 4 kali 10 min 1 pangkat min 1. Kemudian ditembak masing-masing 110 tembak 4, 10 pangkat min 6 ditembak 10 pangkat min 1, dan menemukan hasilnya itu 315 dikali 10 pangkat 4 volt. Untuk yang VB sama dimasukkan ke rumus 9 kali 10 pangkat 9 dikali 140 kali 10 min pangkat 6 per 9 kali 10 pangkat min 1 ditembak masing-masing 9 tembak 9 pangkat 6 min 10 min 6 ditembak 10 min 1, dan ditemukan hasilnya itu 140 dikali 10 pangkat 4 volt. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus usaha, yaitu W sama dengan Q aksen kali delta V. Kita masukkan Q aksennya yaitu 12 dikali 10 pangkat min 6, kemudian masukin delta V-nya, hasil dari masing-masing VA dan VB-nya yaitu 315 dikali 10 pangkat 4 dan dikurang 140 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 dalam kurung 175 kali 10 pangkat 4. 12 kali 10 min 6 dikali 175 kali 10 pangkat 4 sama dengan 2100 dikali 10 pangkat min 2, dan temukan hasil akhirnya itu 21 joule. Penerapan hukum Coulomb pada soal itu dapat dilihat di gambar bahwa ada dua buah benda bermuatan A positif 6 mikrokolom dan B negatif 7 mikrokolom yang dipisahkan dengan jarak 15 cm. Yang ditanyakan dari soal adalah berapakah besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan. Dari gambar, kita memperoleh informasi bahwa Qi itu sama dengan positif 6 mikrokolom atau sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, dan Qb sama dengan negatif 7 mikrokolom atau sama dengan negatif 7 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan R yang kita ketahui adalah 15 cm, itu sama dengan 0,15 meter. Sehingga dapat kita masukkan ke dalam rumus F sama dengan K, QA, Qb per R kuadrat. Sehingga menghasilkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 7 dikali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 15 dikali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Sehingga dari hasil perhitungan kita memperoleh hasil yaitu 16,8 Newton. Jadi besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan itu adalah 16,8 Newton. Contoh penerapan rumus medan listrik pada soal yaitu dua muatan yang berjarak 5 cm seperti yang terlihat di gambar, di mana Qi itu sama dengan 4 pikokolom dan Qb sama dengan 18 pikokolom. Jarak antara A ke P itu adalah 2 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah besar medan listrik di titik P. Nah, dari soal kita dapat masukkan ke dalam rumus E sama dengan EA ditambah EB, yaitu K Qi per RA kuadrat ditambah K Qb per RB kuadrat. Nah, dari sini kita dapat sederhanakan rumusnya menjadi K sama dikali Qi per RA kuadrat ditambah Qb per RB kuadrat. Nah, dari rumus itu kita bisa masukkan nilainya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dalam kurung 4 kali 10 pangkat negatif 12 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat ditambah 18 kali 10 pangkat negatif 12 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat, yang menghasilkan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat negatif 8, sehingga E total itu adalah 270 Newton per Coulomb. Contoh soal bola berongga, yaitu suatu bola konduktor berongga dengan jari-jari 25 cm, jika muatan konduktor 15 mikrokolom, tentukan perbandingan kuat medan listrik di permukaan konduktor dan di titik yang berjarak 5 cm di luar konduktor. Dari soal, kita peroleh informasi bahwa R itu sama dengan 25 cm, dan R kapital itu 25 ditambah 5 sama dengan 30 cm, dan Q sama dengan 15 mikrokolom atau sama dengan 15 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, karena yang ditanya adalah perbandingan kuat medan listrik di permukaan dan di titik yang berjarak di luar konduktor, maka kita bandingkan rumus dari medan listrik itu, yaitu K dikali Q per R kuadrat dibandingkan dengan K dikali Q per R kapital kuadrat. Nah, karena K dan Q ini nilainya sama, maka bisa kita hilangkan, yaitu jadi sederhana, yaitu R kapital kuadrat per R kuadrat. Nah, langsung kita masukkan nilainya, yaitu 30 kuadrat dibandingkan dengan 25 kuadrat, yaitu 900 per 625, yaitu menghasilkan perbandingan
36:25. Selanjutnya, contoh soal pada keping sejajar. Soalnya yaitu, sebuah bola kecil bermuatan listrik 1 mikrocoulomb berada di antara keping sejajar P dan Q dengan muatan yang berbeda jenis, dengan rapat muat 1,77 dikali 10 pangkat negatif 8 coulomb per meter kuadrat, dan jika percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat, dan permitivitas udaranya yaitu 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 coulomb kuadrat per newton meter kuadrat. Yang ditanya adalah, hitunglah massa bola tersebut. Seperti yang diilustrasikan di gambar, dari soal kita memperoleh informasi bahwa rapat muatnya itu adalah 1,77 dikali 10 pangkat negatif 8, permitivitas udaranya yaitu 8,85 kali 10 pangkat negatif 12, dengan Q sama dengan 10 pangkat negatif 6 coulomb, dan percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat. Yang dimana kita ketahui bahwa keadaan bola setimbang itu apabila F sama dengan W, yang dimana F itu adalah E dikali Q, dan W itu adalah M dikali G. Nah, karena yang ditanyakan di soal adalah massa dari bola, maka kita peroleh rumus bahwa M sama dengan E dikali Q per G. Nah, sedangkan kita belum mengetahui nih nilai E-nya itu berapa, sehingga kita masukkan rumus bahwa rapat muat dibagi dengan epsilon 0 dikalikan dengan Q per G. Nah, rumusnya kita udah dapat dan tinggal kita masukin informasi dari soal, yaitu 1,77 dikali 10 pangkat negatif 8 per 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12 dikali dengan 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 10. Nah, dari perhitungan kita peroleh jawaban yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 4 kg. Sebuah kapasitor memiliki muatan sebesar 460 mikrocoulomb. Ketika dihubungkan dengan tegangan 230 volt, berapakah nilai kapasitas kapasitor tersebut? Di soal ini diketahui muatan yang disimpan adalah 460 dikali 10 min 6 coulomb dan tegangannya adalah 230 volt. Sehingga dapat ditarik rumus besar kapasitor sama dengan banyaknya muatan yang bisa ditampung dibagi dengan tegangan yang diberikan. Masukkan ke dalam rumus, C sama dengan 460 dikali 10 min 6 dibagi 230. Mendapatkan hasil 2 dikali 10 min 6 sama dengan 2 mikrofarad. Kapasitor ini bisa menampung 460 mikrocoulomb muatan jika dikasih tekanan listrik sebesar 230 volt. Itulah sebabnya kapasitansinya sebesar 2 mikrofarad. Diketahui kapasitor dirangkai seri dengan nilai C1 sama dengan 12 mikrofarad dan C2 adalah 15 mikrofarad. Ditanya, berapakah nilai kapasitas penggantinya? Dari soal tersebut, kita tarik rumus 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 sama dengan 1 per 12 mikrofarad ditambah 1 per 15 mikrofarad. Kemudian 1 per 180 mikro ditambah 12 per 180 mikro. Lalu 1 per C seri sama dengan 27 per 180 mikro. Kemudian C seri sama dengan 180 per 27. Mendapatkan hasil 6,667 mikrofarad. Tentukan kapasitas kapasitor total dan muatan total. Dari gambar diketahui C1 adalah 2 mikrofarad, C2 adalah 3 mikrofarad, dan C3 adalah 4 mikrofarad, dan bertegangan 26 volt. Dari soal tersebut, kita menggunakan rumus C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Dari soal tersebut, kita menggunakan rumus C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. C1 dengan nilai 2 mikrofarad ditambah C2 dengan nilai 3 mikrofarad ditambah C3 4 mikrofarad mendapatkan nilai 9 mikrofarad sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 6 farad. Ditanya, tentukan kapasitas kapasitor total. Menggunakan rumus C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Masukkan rumus sama dengan 2 mikrofarad ditambah 3 mikrofarad ditambah 4 mikrofarad menghasilkan nilai 9 mikrofarad sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian mencari muatan total dengan cara Q total sama dengan C total dikali V total sama dengan 9 dikali 10 pangkat min dengan C total adalah 9 kali 10 pangkat min 6 farad
Dan V total adalah 26 volt. Mendapatkan hasil 234 dikali 10 mendapatkan nilai 234 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Untuk contoh soal energi tersimpan, sebuah kapasitor dengan kapasitansi sebesar 50 mikrofarad dihubungkan ke sumber tegangan 100 volt. Berapakah energi yang tersimpan dalam kapasitor tersebut? Dari soal, diketahui besar kapasitor adalah 50 mikrofarad diubah menjadi 50 dikali 10 pangkat min 6 farad dan bertegangan 100 volt. Dari soal, kita tarik rumus E sama dengan 1/2 C dikali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 50 dikali 10 pangkat min 6 dikali 100 kuadrat. Karena 50 bisa dibagi 2, maka mendapatkan 25. Lalu 25 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 4. Lalu 25 dikali 10 pangkat min 2 hasilnya adalah 0,25 joule. Sekian presentasi materi listrik statis dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangannya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.